Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memaparkan PDD UKTPT saya dalam mengikuti Serba Smart tahun 2022. PDD UKTPT saya pada kali ini yaitu akan membahas terkait bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifda Nauvalina, saya adalah salah satu dosen dari Prodi S1 Farmasi jurusan Kesehatan di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Terkait dengan pernyataan diri saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat, saya tertarik sekali dan sangat termotivasi untuk melakukan research atau penelitian itu mulai tahun 2018. Adapun riwayat publikasi saya dari tahun 2018 sampai dengan sekarang atau tahun 2022 adalah 7 artikel pada jurnal nasional terakreditasi, kemudian 4 artikel pada jurnal pengabdian kepada masyarakat, dan kemudian ada 1 buku ajar, 5 modul petunjuk praktikum, dan juga 4 HKI. Untuk ketertarikan saya dalam bidang farmasi ini sangat besar, jadi terutama di bidang keahlian saya yaitu farmakologi dan farmasi klinis. Sehingga beberapa penelitian yang saya lakukan ini terkait dengan farmakologi atau mungkin lebih dikenal dengan aksi obat dalam tubuh. Dan penelitian saya ini menggunakan subjek animal. Jadi saya membuat animal modeling terhadap suatu penyakit atau beberapa penyakit, kemudian untuk zat aktifnya yang dapat mengobati penyakit tersebut, itu saya combine dengan menggunakan bahan alam. Karena bahan alam di sini merupakan salah satu keunggulan dari prodi kami atau prodi S1 Farmasi di ITKes Cendekia Utama Kudus. Saya juga sekarang sebagai praktisi di apotek itu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Hal tersebut saya lakukan untuk menunjang keilmuan saya sebagai dosen farmasi, karena memang di farmasi itu kan memang apa namanya, materi atau pembelajaran itu kan nggak stagnan di materi tersebut, pasti akan ada perkembangan. Jadi saya memutuskan untuk memang masih tetap berpraktek sebagai apoteker untuk pengembangan keilmuan saya. Kemudian ini adalah roadmap penelitian saya, di mana roadmap ini adalah roadmap riset pada bidang farmasis, khususnya bidang saya yaitu farmakologi dan farmasi klinis. Pertama yaitu terkait dengan kajian bahan alam yang berkhasiat obat. Ini saya lakukan, kemudian dari situ saya melakukan kajian terkait dengan farmakologi yang saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan animal modeling dari beberapa penyakit tertentu, terutama di sini adalah penyakit degeneratif dan penyakit tropis yang sudah saya lakukan. Setelah itu, untuk tidak lanjutnya dari bahan alam yang berkhasiat obat tadi kita uji toksikologi. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah selain dia berkhasiat sebagai obat, apakah dengan dosis tertentu atau kelebihan dosis dia dapat bersifat toksik atau dapat beracun. Itu nanti juga akan kami uji. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan kajian formulasi alam apa namanya formulasi bahan alam yang berkhasiat obat, atau dari situ nanti kita buat formulasi. Apakah dengan formulasi yang bagus itu dapat diuji ke hewan juga terlebih dahulu dengan efek yang seperti apa. Nah, dari situ nanti baru kita lakukan uji klinis. Nah, hal tersebut atau roadmap penelitian tersebut itu nanti bertujuan untuk apa? Yang pertama, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas riset di bidang penemuan dan pengembangan obat dari bahan alam. Kemudian untuk publikasi fenomenal. Jadi saya punya salah satu publikasi fenomenal atau yang paling berimpact pada kajian farmakologi dan farmasi klinis, yaitu dengan judul Uji Efektivitas Analgesik Kombinasi Ekstrak Etanol, rumput teki, dan juga daun kelor pada menjejantan dengan metode Gilead. Nah, penelitian tersebut saya lakukan karena selain memang ya seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah bidang saya di farmakologi dan farmasi klinis, penelitian tersebut juga saya combine dengan bahan alam untuk
zat aktif berkhasiatnya. Kemudian hal tersebut juga sesuai dengan keunggulan prodi kami, yaitu farmasi komunitas dan bahan alam. Nah, penelitian ini juga saya lakukan bersama dengan rekan saya dalam satu bidang, dan penelitian ini juga didanai oleh Ristek BRIN pada penelitian dosen pemula pada tahun 2021 dan 2022, dan saya di sini sebagai ketua. Penelitian ini juga kami publikasikan di Cendekia Journal of Pharmacy ya, dengan URL sudah tercantum jika ingin dilihat ya. Kemudian juga sudah kami hakaikan. Ini adalah tampilan Cendekia Journal of Pharmacy pada publikasi penelitian pada publikasi saya ya, yang tadi dengan judul uji efektivitas analgezik kombinasi ekstrak etanol umbi rumput teki dan daun kelor pada menjejantan dengan metode Gilliatt. Nah, ini adalah gambarnya ya, gambar umbi rumput teki, kemudian daun kelor, dan kita menggunakan hewan uji sebagai subjek dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian tadi, kenapa sih kok kita bisa mengambil tema atau judul dari penelitian tersebut gitu ya. Yang pertama, karena peningkatan morbiditas pasien itu dapat disebabkan oleh pengelolaan nyeri yang tidak optimal. Kemudian tingginya angka morbiditas itu juga dapat memperlama waktu penyembuhan atau lama rawat inapnya itu bertambah ya. Kalau dia semakin lama berarti kan otomatis biaya di rumah sakitnya juga akan semakin lama. Kemudian pengelolaan nyeri yang tidak optimal tadi itu dapat menyebabkan juga gangguan fisiologis maupun psikologis. Akhirnya apa? Akhirnya akan meningkatkan angka morbiditas maupun mortalitas kehidupan seseorang. Kemudian untuk secara prevalensi nyeri sendiri ya, disebutkan dari Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2008 itu menyatakan 33,24% angka kesakitan penduduk itu secara nasional. Dari jumlah tersebut ada 65,5% itu memilih berobat sendiri dengan menggunakan obat-obat modern dan juga tradisional. Sisanya itu sebesar 34,41% ini memilih berobat jalan ke puskesmas, praktek dokter, ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Nah, dari prevalensi tersebut kita bisa nyatakan bahwa ternyata yang memilih berobat dengan menggunakan obat tradisional itu cukup tinggi. Sehingga apa? Sehingga kami menggunakan obat tradisional tersebut untuk diuji apakah dia memang bisa mengobati nyeri ya, atau apakah memang dia bisa digunakan sebagai analgesik. Kemudian untuk hasil dari penelitian kami, jadi ekstrak etanol rumput teki dan daun kelor ini dapat bersifat sebagai analgesik atau anti nyeri karena dia itu mengandung flavonoid dan alkaloid. Kemudian untuk dosis perbandingan yang efektif yang dapat digunakan atau yang paling bagus untuk digunakan itu adalah dosis dengan perbandingan setengah banding setengah. Untuk makna dan kegunaan sendiri dari penelitian saya, jadi penelitian saya ini memberikan bukti empiris bahwa adanya kombinasi umbi rumput teki dan juga daun kelor ini dapat digunakan sebagai analgesik, itu yang pertama. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat ya, karena memang bahan alam ini kan memang kita mudah sekali untuk mencari di sekitar kita. Tidak usah beli, bisa menanam sendiri juga gitu ya. Dan ternyata dia dapat atau punya aktivitas sebagai analgesik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas riset di bidang penemuan dan juga pengembangan obat dari bahan alam ya. Oh, ternyata bahan alam itu juga punya khasiat tertentu atau khasiat sebagai analgesik, sehingga kita sebagai dosen mampu melakukan atau peningkatan kualitas riset terhadap pengembangan dari bahan alam tadi yang sudah mempunyai efek. Untuk inovasinya, jadi memang penelitian ini belum pernah dilakukan ya, terkait dengan uji efektivitas analgesik kombinasi ekstrak etanol umbi rumput teki dan dengan daun kelor sebagai analgesik. Dan tadi juga sudah disebutkan atau disimpulkan di hasilnya bahwa dosis efektif itu dapat digunakan itu adalah perbandingan setengah banding setengah.
Kemudian yang kedua, pembuatan formulasi yang baik ya dengan dosis kombinasi ekstrak etanol umbi rumput tegi dan daun kelor setengah banding setengah sebagai analgesik. Ini sudah saya buktikan pada penelitian untuk formulasi ya, penelitian sebelumnya terkait dengan diare. Jadi setelah kita mendapatkan dosis efektif dari diare tersebut, dari bahan alam dari diare dari apa anti diare tersebut, baru kita formulasi. Ternyata formulasinya baik. Kemudian langkah selanjutnya berarti diadakan uji toksikologi tadi ya. Kemudian, pada penelitian ini dia memberikan hasil referensi baru untuk peneliti selanjutnya. Untuk publikasi dan diseminasi tadi di depan juga sudah saya sampaikan juga, kalau penelitian ini itu dipublikasi di Cendekia Journal of Pharmacy pada Sinta 4, URL juga sudah kami cantumkan. Kemudian untuk artikel tersebut juga sudah HKI-kan dengan nomor pencatatan EC 002021555679. Oke, kemudian untuk konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukan. Jadi sebagai dosen, saya ini melakukan penelitian konsisten minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian topik penelitian yang saya lakukan juga konsisten, yaitu sesuai dengan bidang keilmuan saya, farmakologi dan farmasi klinis. Dan dalam pengembangan keilmuan ini, saya juga masih melakukan praktek kefarmasian di apotek pada tahun 2015 sampai sekarang. Dan saya juga menuliskan buku ajar tentang farmakologi, yaitu buku ajar farmakologi dasar dalam rangka, pengembangan keilmuan saya dan juga, mempermudah untuk mahasiswa Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama, khususnya pada prodi farmasi, untuk belajar farmakologi karena memang kita sudah rangkumkan ya materi-materi farmakologi dasar itu di buku ajar yang, kita buat. Kemudian ini adalah daftar penelitian yang didanai. Jadi pada tahun 2018, 2019 itu ada 2 penelitian, kemudian 2019, 2020 ada 1 penelitian, ini didanai oleh perguruan tinggi kami, yaitu Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Kemudian, pada tahun 2020 ada 1 penelitian, 2021 sampai 2022 ada 2 penelitian, dan ketiga penelitian ini adalah didanai oleh Ristek BRIN. Memang jumlahnya berbeda. Yang pertama, tahun pertama itu saya dapatnya 19.950.000 waktu sebagai ketua. Kemudian di tahun kedua itu saya sebagai ketua dan anggota, yang satu saya 20 juta ya, yang sebagai anggota juga dananya sama 20 juta. Dan semua bukti penelitian ini juga sudah ada di halaman Sister. Nah, ini adalah kategori publikasi. Jadi jurnal nasional terakreditasi itu jumlahnya ada 7, ada di Sinta 2, 3, 4, dan juga 5. Untuk jurnal pengabdian itu ada 4, mohon maaf ya, di sini baru tertulis 3, ada 4 Pak, sampai tahun ini. Kemudian buku ajar itu ada 1, penerbitnya CV Phoenix Muda Sejahtera, yaitu buku ajar farmakologi dasar. Kemudian modul itu penerbit Stikes Cendekia Utama Kudus ya, karena memang masih Stikes ya kemarin itu untuk penerbitan ini. Ada buku petunjuk praktikum farmakologi dasar, S1 farmasi, ada biofarmasetika, Anvisman, praktek ilmu komunikasi untuk D3 farmasi, dan praktek farmakologi 2 untuk D3 farmasi. Untuk HKI ada 4, 3 HKI buku, 3 HKI itu artikel bentuknya, yang 1 HKI bentuknya buku. Untuk akun Sinta, ini adalah akun Sinta saya ya. Oke, ini akun Sinta saya, ini ada beberapa publikasi saya, baik publikasi penelitian maupun pengabdian ya, ada di sini. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Jadi memang ini semua adalah tadi ya publikasi dan penelitian saya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Saya kira cukup sekian untuk pemaparan saya terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada salah kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.